Yang akan saya tanyakan itu begini ayah ya, ilmu-ilmu yang ayah berikan selama ini, saya sudah hampir mencapai 1 tahun mungkin ya, tapi belum bisa mengamalkan mungkin secara teori atau secara itu saya udah hampir menerima itu dari 50% sampai 75% ya. Ini kadang-kadang saya itu suka ingin bertanya kepada ayah tapi suka malu gitu ya. Nah sekarang ada kesempatan, alhamdulillah. Jadi begini, ilmu yang bisa mengolah rasa dan mengolah jiwa, mengolah sukma itu sudah ayah berikan ya. Tapi secara prakteknya, secara ininya kami itu belum bisa melaksanakan gitu ayah. Nah yang saya tanyakan itu bagaimana mungkin ada cara-cara untuk supaya kita bisa, kita kan tujuannya untuk membersihkan jiwa ya, nur insan begitu, supaya kita bisa kembali. Nah itu prakteknya itu kadang-kadang susah. Kemarin ayah juga memberikan PR gitu. Kami semua yang dari Cileunyi itu dapat sebetulnya ya, dapat PR itu yang berikan. Begitu ada gitu ya, ujian itu, ingat padahal kita udah tahu, udah ini ilmunya seperti itu, tapi ternyata kita itu belum bisa gitu, tetap aja si jiwa ini masih bergejolak, masih kini reaktif, masih kini. Nah yang saya tanyakan itu mungkin ayah guru bisa memberikan kepada kami semua itu cara apa, cara bagaimana supaya jiwa ini, kalau saya juga lihat ayah kayaknya tenang gitu ya, tentram, melihat wajah ayah itu sejuk gitu. Mungkin cara-cara ayah itu ada mungkin yang harus bagaimana, apa harus kita saum, apa harus mengolah napas atau secara intens atau gimana, itu yang saya tanyakan ayah. Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kejujuran, sebuah pengakuan pada diri. Ada seorang yang sangat saya kagumi, namanya Anthony de Mello. Dalam sebuah statement beliau, ketika kita sadar bahwa kita ini sulit berubah, sebetulnya itulah awal perubahan. Ini bahasa tingkat tinggi ya. Ketika kita sadar bahwa kita sulit berubah, sebetulnya itu sudah awal dari suatu perubahan. Apa resepnya Anthony de Mello? Asal nih, kita jujur melihat diri kita apa adanya. Jangan dihakimi, jangan dikasih label. Kalau kita hari ini merasakan diri kita pemarah, biarkan saja. Akui bahwa kita masih pemarah. Jangan dilawan. Kalau hari ini kita melihat diri kita ini masih sebagai, mohon maaf, pendengki, biarkan saja. Terima dulu diri kita apa adanya. Jangan ada yang dilawan. Itu yang disebut dengan memahami diri. Makanya praktek-praktek spiritual tingkat tinggi tidak mengajarkan melawan, tapi mengajarkan untuk memahami. Biarkan semuanya mengalir apa adanya. Sekali lagi, tidak ada salah benar. Yang ada itu adalah evolusi kesadaran. Jadi kita untuk bisa mencapai kesadaran yang tinggi, tentu saja kita harus paham di mana sebetulnya kesadaran kita saat ini. Jadi pertanyaan ini sangat bagus ya. Bagaimana cara? Nah, kalau berpikir tentang cara yang dialami seseorang belum tentu berlaku untuk orang lain, karena kita ini unik. Jadi kalau ditanya saya gimana caranya, ya tentu saja cara saya kalaupun diceritakan belum tentu berlaku buat yang bertanya. Karena setiap kita itu unik, tidak ada yang sama. Makanya semesta tidak mengajarkan kita untuk menjadi siapa-siapa kecuali menjadi diri sendiri. Dan bahayanya kalau saya kemukakan cara yang saya pakai buat diri saya, nanti ditiru, nanti akan menyalahkan. Kok cara ayah tidak berhasil buat saya? Jadi sekarang pertanyaan itu arahkan pada diri kita sendiri, karena diri kita lah sebetulnya yang paling tahu siapa diri kita. Sehingga kita diharuskan untuk menemukan cara buat diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan spiritual.
Perjalanan meniti ke dalam diri itu sebenarnya menemukan cara. Gini, kenapa sih orang bikin mobil? Kalau kita melihat secara awam, mobil dia bisa jalan gitu ya, membawa penumpang. Kalau orang awam ditanya, kenapa mobil bisa jalan membawa penumpang? Ya, karena mobilnya hidup, ada mesin kan gitu. Mesin kan dikasih bensin gitu. Padahal bensin itu tidak akan bisa terbakar loh di ruang bakar kalau tidak ada udara luar. Makanya udara itu kan diizinkan masuk ya lewat karburator, kemudian dioplos dengan bensin, kemudian dikasih tekanan tinggi, keluarlah jadi uap yang siap untuk dibakar karena ada udara. Jadi udara sebetulnya yang membuat itu terbakar, yang disebut dengan oksidasi. Bahkan di mobil diesel tidak ada busi, tidak ada percikan bunga api listrik, tapi menghasilkan energi juga. Itu hanya udara yang dikompresi lalu menghasilkan energi. Jadi apa sih mobil itu? Mobil itu hanya cara manusia untuk menyesuaikan diri agar potensi alam yang terbuka ini bisa dimanfaatkan sehingga timbullah energi. Di dalam diri kita itu sudah banyak potensi yang Allah berikan, cuman belum ketemu caranya. Jadi cara itu kita harus menemukan. Di dalam praktek-praktek spiritual yang saya ajarkan itu cara-cara standar yang berlaku sangat umum, namanya SOP. Tetapi itu cara berlaku sangat standar. Nah, cara-cara yang spesial harus menemukan sendiri. Contoh, saya ngasih cara belajar pada 40 anak. Padahal anak itu beda-beda loh kecerdasannya. Kalau saya kasih cara yang sama dipraktekkan, ternyata tidak semua berhasil. Kenapa? Karena ada anak yang lambat mengerti, sementara dia menyediakan waktu sedikit buat belajar. Ada anak yang cepat mengerti, malah justru dia menyediakan waktu lebih banyak untuk belajar. Harusnya kalau kita tahu diri kita, saya ini lambat mengerti, ya sediakan dong waktu yang lebih lama buat Anda supaya Anda bisa mencapai hasil yang sama. Ngerti maksud saya? Jadi cara itu tidak berlaku buat semua orang. Yang paling penting tahu diri kita. Oh, saya ini ya susah ingat, tetapi gampang lupa. Tetapi membacanya sekali, ya tentu saja harusnya sadar. Oh, saya ini susah ingat, gampang lupa. Berarti saya harus melakukan repetisi. Artinya saya membacanya harus berulang-ulang. Itu yang disebut dengan tahu diri. Jadi pertanyaannya bagus. Sudah diajarkan banyak hal oleh saya, tapi prakteknya sulit. Karena kita tidak kreatif saja menemukan cara buat diri kita sendiri. Ini pertanyaan bagus. Tidak kreatif menemukan cara buat diri sendiri, itu sebetulnya masalahnya. Bukan yang saya ajarkan salah, karena tidak ada salah benar. Belum menemukan cara. Gitu. Nah, sekarang gimana sih caranya menemukan cara supaya seluruh potensi saya ini berkembang? Ya temukan dulu pemahaman kita pada diri kita. Siapa diri saya? Kalau lambat mengerti, berarti sediakanlah rekaman supaya diulang-ulang, kan begitu. Ngerti maksud saya? Itu saja sebetulnya, sesederhana itu. Lalu bertanya, kok ayah bisa begitu? Nah, karena saya kreatif menemukan cara buat diri saya. Dan para sahabat harus kreatif menemukan cara untuk para sahabat sendiri. Tetapi kalau saya ditanya, apa sih yang paling dasar SOP umumnya? Yang paling dasar adalah selalu dalam keadaan waspada dan sadar. Misalkan begini, tadi pertanyaan Bunda Cucu bagus sekali. Sudah diajarkan oleh saya bahwa tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi kebetulan. Setiap peristiwa apapun yang terjadi pasti ada sang kehadiran, pasti ada keberadaan dia dong di baliknya, paham? Nah, tetapi begitu ada kejadian dan kejadian itu tidak kita inginkan dan terjadi pada kita, kok kita masih menolaknya? Menolak itu karena kita tidak sadar bahwa sebetulnya di balik peristiwa itu tidak ada ya, tidak ada yang tidak ada kehadirannya. Kalau kita sadar di balik itu ada sang kehadiran, maka kita akan mudah untuk menerimanya. Oleh karena itu, kenapa harus selalu eling dan waspada? Eling dan waspada.
waspada. Di samping selalu menjalankan semua ritual yang sudah saya ajarkan secara rutin. Saya percaya deh, kalau para sahabat olah napas sesuai dengan saya anjurkan, mau tidur olah napas, bangun tidur olah napas, setiap habis sholat fardu olah napas, pagi-pagi pertemuan antara gelap dengan terang olah napas, malam pertemuan terang dengan gelap olah napas, itu saja dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu maintenance yang luar biasa. Nah mungkin saja, mohon maaf ya rutinitasnya untuk melakukan itu sering bolong. Akibatnya apa? Akibatnya kita masih berada dalam kondisi yang lama, tidak ada evolusi kesadaran. Itu bisa jadi. Nah kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, di samping eling dan waspada, kita harus selalu sadar bahwa sebetulnya kita ini berada di tubuhnya beliau. Sebetulnya bukan Allah yang ada dalam diri kita, kita ini ada dalam dirinya Allah. Makanya satu pernyataan yang luar biasa dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, tinggallah kamu bersamaku di dalam aku, seperti aku tinggal bersamamu di dalam kamu. Nah kesadaran untuk selalu manunggal bersama Allah setiap ruang dan waktu itu akan membantu kita untuk selalu eling. Saya sering ngasih contoh, apakah sekelas Nabi Muhammad sempat kaget ketika mendapatkan yang tidak diinginkan? Sempat kaget juga. Buktinya apa? Buktinya ada ayat yang berbunyi, wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Saat Nabi Muhammad dilempari batu di Taif, berdarah-darah, kaget. Menyampaikan kebaikan saja balasannya seperti ini, apalagi kalau aku menyampaikan keburukan, kaget. Karena kalau Nabi Muhammad gak kaget, tidak muncul ayat itu asbabun nuzul ayat itu muncul. Muncullah ayat, hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar bukan mereka, yang melempar adalah aku, kata Allah. Kaget. Tapi kegagetan itu langsung membuat Nabi Muhammad merunduk. Dan kalau yang melempar adalah engkau, aku percaya seluruh lemparan batu adalah cinta kasihmu untuk mengevolusikan kesadaranku. Jadi kenapa saya berani mengatakan di situ ada kekagetan? Kalau tidak ada kekagetan, tidak muncul ayat itu. Itu asbabun nuzul ayat itu. Jadi untuk selevel kita, tentu saja saat kaget menghadapi situasi yang tidak diinginkan, tidak akan muncul ayat. Tetapi kata R.A. Kartini, nuranimu adalah Tuhanmu, nuranimu juga surgamu, dan nuranimu juga nerakamu. Dan Tuhan itu tidak hidup di zaman Nabi saja. Tuhan itu abadi, tidak pernah akan mati, karena dia tidak berawal, dia tidak berakhir, bahkan meliputi semua kita. Cuman bahasanya bukan ketibaan ayat tentu untuk level kita, bahasanya nurani kita mengingatkan kita. Dan kapan nurani itu mengingatkan kita? Kalau sering didengar. Kalau nurani itu tidak sering didengar, sering diabaikan, lalu menjadi bebal. Jadi jangan salah ketika kita mendapatkan situ yang tidak diinginkan, kok sulit sekali untuk menerimanya, karena nuraninya jarang dilatih, jadi bebal. Itu ya. Jadi sekarang sadarlah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Yang mana yang bukan dia? Jadi ketika ada peristiwa apapun langsung la ilaha illallah, usah keras-keras. Tetapi langsung batin kita mengatakan yang mana yang bukan dia, yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Ini mah Allah sedang meningkatkan kesadaran saya. Dan yang luar biasa, ini hukum alam. Hukum alam. Semakin besar potensi untuk marah, semakin besar potensi untuk meningkatkan kesadaran kalau bisa memanage energinya. Ya, ulangi lagi. Semakin besar potensi kita untuk marah, karena hal yang datang ini sangat menyebalkan bagi kita. Kalau kita bisa memanage energinya, semakin besar potensi untuk meningkatkan kesadaran kita. Ini hukum alam. Tapi apa yang terjadi? Semakin besar potensi untuk kita marah, semakin besar marah kita.
Tapi bagi yang sadar, ini kesempatan buat saya melakukan akselerasi kesadaran. Jadi, aduh, luar biasa. Coba, para sahabat, kalau sesuatu yang terjadi itu potensi untuk marahnya kecil, dan kemudian kita sadar dan tidak jadi marah, karena energi kemarahan diubah menjadi energi cinta kasih, kecil tapi potensi kemarahannya, sedikit kesadaran kita naiknya. Sekarang saya mau tanya, para sahabat ingin cepat gak naik kesadarannya, atau mau kecil-kecil saja? Jawab yang kencang. Kurang kencang. Nah, saya doakan semoga jalannya segera datang, yaitu segala hal yang tidak diinginkan akan datang dan potensinya besar. Awas, jangan sembarang loh. Ngaji itu jangan sembarang ngasal aja, betul nggak? Semakin besar untung yang akan kita dapat, semakin besar resiko yang harus kita tanggung. Kalau ingin untungnya besar, bisnisnya harus gede-gedean, resikonya besar, modalnya besar. Itu hukum alam. Tidak ada yang risiko kecil untungnya besar. Ya, saya mau jualan apa? Saya mau jualan gehu saja. Berapa biji? 10 biji aja. Beli tahu 10, beli toge setengah ons. Udah, det. Yang penting 10 kebagian toge. Kan namanya juga gehu, maknya togean. Ya, dibungkus pakai terigu sedikit. Minyaknya ya cukup 2 ons. Karena pikirannya, kalaupun saya tidak laku jualan, paling tidak kan 5 saya makan pagi, 5 saya makan sore. Betul nggak? Orang yang semacam itu ya tentu saja tidak akan dapat untung yang besar, tidak akan tiba-tiba dapat uang datang 100 juta gitu. Nggak mungkin, karena semesta itu tergantung pikiran dia. Beda dengan orang yang berani untuk menanam modal. Modalnya besar, risikonya besar, untungnya juga besar. Demikian juga dalam spiritual, berlaku yang sama. Semakin besar ujian seseorang, berarti semakin besar peluang dari Allah untuk meningkatkan kesadaran seseorang. Sekarang hukumnya sederhana, semakin besar ujian seseorang, berarti semakin besar cinta kasih Allah kepada orang itu. Sadar? Sadar nggak? Coba sadari. Jadi ujian yang besar itu berarti cinta kasih Allah luar biasa. Karena Allah ingin segera kita kembali pulang ke jati diri kita sendiri. Masih ingat rumus bikin sangkar burung? Masih ingat? Kan bikin sangkar burung itu 1 jeruji dipasang, 1 jeruji dipasang, 1 jeruji dipasang, 1 jeruji dipasang. Tahu-tahu terpasang aja 100 jeruji. Kalau 100 jeruji ya tentu saja masih jarang-jarang kan? Betul? Tambah lagi 100 jeruji, tambah padat. Tambah lagi 100 jeruji, tambah padat. Sekarang 1000 jeruji, padat sekali. Masukkan burung, susah untuk lepas burungnya. Kira-kira seperti itulah kehidupan kita dari kecil. Dari kecil kita membangun ya jeruji-jeruji untuk sangkar burung kita. Ibaratnya sekarang ini kita ini sudah terjebak di sangkar burung buatan kita sendiri. Betul nggak? Akibatnya ya untuk keluar itu tentu saja memang tidak mudah, Bunda. Apalagi sangkar burungnya nggak dipecahin, nggak dipatahin satu-satu. Ayo patahkan satu-satu, biar kita lepas dari sangkar kita. Kita menemukan kebebasan. Setuju? Setuju? Ya. Memang ya belajar spiritual itu perlu tekad yang kuat. Kalau tekadnya nggak kuat, kita sering mengalami kecelakaan. Namanya kecelakaan spiritual. Kenapa kecelakaan terjadi? Satu sebetulnya, karena kita tidak menyadari diri kita yang sebenarnya. Kita sedang menjadi diri kita yang palsu. Karena kita sedang dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Saya gitu jawabin saya. Kepanjangan ya jawabannya ya. Biar tuntas.